Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pengantar Komparator Pengukuran Prediksi dalam Teknik Produksi. Sebelumnya untuk NIR 2022-54065. Next, komparator adalah alat pengukur penting dalam kontrol kualitas produksi. Ada berbagai jenis komparator yang dipakai sesuai kebutuhan teknik produksi. Penggunaan komparator meningkatkan akurasi dan efisiensi produksi. Next, Mas. Faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi komparator ada 4 faktor. Yang pertama, suhu lingkungan. Ekspansi termal dapat mengubah ukuran alat pengukur secara signifikan. Yang kedua, getaran mesin dan lingkungan berdampak negatif pada stabilitas pengukuran. Yang ketiga, kebersihan. Kontaminasi permukaan dapat menyebabkan hasil pengukuran tidak akurat. Yang keempat, kalibrasi. Kalibrasi rutin memastikan standar pengukuran tetap konsisten dan valid. Next. Prinsip kerja komparator. Prinsip kerja komparator ada 3. Yang pertama, dasar perbandingan. Komparator membandingkan dimensi benda dengan standar referensi. Yang kedua, deteksi perbedaan. Sensor komparator mendeteksi perbedaan kecil dengan presisi tinggi. Yang ketiga, penguatan sinyal. Data perbedaan diperkuat untuk analisis dan pengukuran akurat. Next, Mas. Jenis-jenis komparator ada 4. Yang pertama, komparator mekanik. Komparator mekanik adalah alat ukur presisi yang menggunakan mekanisme seperti roda gigi, tuas, dan skrup untuk membandingkan dimensi benda kerja dengan standar. Yang kedua, komparator pneumatik. Komparator pneumatik adalah alat ukur presisi yang menggunakan tekanan udara untuk membandingkan dimensi atau karakteristik geometri suatu benda kerja dengan benda kerja standar. Yang ketiga, komparator optik. Komparator optik adalah alat ukur yang menggunakan prinsip optik untuk memeriksa dan mengukur dimensi komponen. Sering disebut juga sebagai proyektor profil. Yang terakhir atau yang keempat, komparator elektronik. Komparator elektronik adalah perangkat atau rangkaian yang membandingkan dua sel input, baik itu analog maupun digital, dan menghasilkan output berdasarkan perbandingan tersebut. Beberapa contoh dari komparator ada 4. Yang pertama, komparator mekanik. Contohnya meliputi dial gauge, jangka sorong, dan glycometer. Yang kedua, komparator pneumatik. Contohnya meliputi pengukuran dimensi internal, pengendalian kualitas, dan lain-lain. Yang ketiga, komparator optik. Contohnya, komparator optik digunakan untuk memeriksa dan mengukur stem atau untuk melakukan rekayasa balik dan desain CAD atau PCB. Yang terakhir atau yang keempat, komparator elektronik. Contohnya komparator yang menggunakan op-amp untuk membandingkan tegangan dari sensor dengan tegangan referensi, atau komparator digital untuk membandingkan dua angka biner. Next, please. Aplikasi komparator dalam proses produksi. Yang pertama, pengukuran dimensi. Pengukuran dimensi mesin berisi memastikan komponen sesuai
teknis. Yang kedua, kontrol kualitas massal dipakai di lini produksi suku, cabang otomotif atau efisiensi. Ketebalan lapisan tipis, pengukuran lapisan pada produk elektronik secara presisi. Dan terakhir, verifikasi toleransi pesawat terbang, menjamin keamanan dan standar ketat komponen pesawat. Studi kasus penggunaan komparator dalam industri otomotif. Yang pertama, implementasi ini perakitan. Pengukuran presisi komponen secara cepat dan akurat. Yang kedua, peningkatan kualitas, menurunkan tingkat cacat hingga 15% dalam produksi massal. Next, Mas. Pemeliharaan dan perawatan komparator. Ada 3. Yang pertama, membersihkan rutin, menjaga alat tetap bebas dari debu dan kotoran untuk akuarium optimal. Yang kedua, pelumas yang tepat, mencegah keausan dan menjaga fungsi mekanis alat. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu pelatihan operator, memberikan keterampilan pengoperasian dan perawatan yang benar. Tren terbaru dalam teknologi komparator ada 4. Yang pertama, integrasi otomatisasi. Komparator terhubung dengan sistem kontrol produksi otomatis. Yang kedua, komparator portabel, pengukuran presisi di tempat tanpa alat berat. Yang ketiga, sistem pengukuran koordinat, membawa pengukuran komparator ke tingkat 3D yang lebih kompleks. Yang terakhir atau yang keempat, AI dan analitik, prediksi kesalahan dan analisis data presisi menggunakan kecerdasan buatan. Next. Tantangan dan solusi dalam implementasi komparator. Ada 3. Yang pertama, biaya investasi awal. Rencanakan anggaran dengan strategi pembelian alat secara bertahap. Yang kedua, integrasi peralatan, adaptasi kompatibilitas dengan mesin produksi lama dan baru. Yang ketiga atau terakhir, pelatihan personal, kuasai penggunaan dan interpretasi hasil agar tepat sasaran. Kesimpulan di sini ada 3. Pertama, manfaat komparator, meningkatkan kualitas produksi dan mengendalikan presisi secara konsisten. Yang kedua, investasi teknologi. Pengukuran presisi adalah investasi penting dalam manufaktur modern. Yang ketiga atau yang terakhir, prospek masa depan. Teknologi komparator terus berkembang seiring digitalisasi industri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.